Pantauan 6NG hari ini dalam rangka proses pencairan PKH dan BPNT tahap 2 2025. Proses penyaluran PKH dan BPNT melalui 6NG. Nah, tentu teman-teman tidak ingin ketinggalan informasi mengenai sejauh manakah proses dan tahapan penyaluran PKH dan BPNT tahap kedua, sehingga pas waktunya tiba bisa langsung cek saldo dan mencairkannya. Karena ada kabar yang kurang sedap, katanya bakal banyak yang mengalami gagal salur pada penyaluran PKH dan BPNT untuk tahap kedua. Nah, apa yang menyebabkan? Selain itu, ada juga informasi bahwa 6 daerah kabupaten kota bersiap-siap menyalurkan bantuan sosial di sekitar tanggal 26, 27, 28 Mei 2025. Nah, bagaimanakah info lengkapnya? Ikuti terus beritanya hingga tuntas. Saya akan segera kembali setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu dalam kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sistem penyaluran PKH dan BPNT tetap mengikuti alur yang telah ditetapkan, menggunakan 6NG sebagai platform pendukung untuk pencatatan dan laporan. Sesuai langkah-langkah yaitu pendataan dan penetapan penerima. Data penerima PKH dan BPNT diambil dari data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN yang divalidasi oleh BPS dan Kemensos. Kemudian diintegrasikan ke 6NG untuk keperluan penyaluran bantuan sosial. Verifikasi dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran. Dengan data diinput ke sistem untuk menghindari duplikasi. Untuk bantuan PKH penyaluran tahap kedua, proses penentuan KPM tengah dilakukan. Dan dari hasil penentuan ini kemudian disaring yang memenuhi syarat dan ketepatan sasaran yang telah diverifikasi untuk kemudian berlanjut pada proses berikutnya yaitu tahapan evaluasi komponen. Pada tahapan ini, evaluasi kategori keluarga pada 6NG digunakan untuk mengelola data penerima bansos termasuk kategorisasi keluarga berdasarkan komponen PKH mulai dari kesehatan, pendidikan, kesejahteraan. Tujuan evaluasi kategori keluarga pada 6NG adalah memastikan ketepatan kategori penerima. Sebagaimana kita ketahui bahwa PKH memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, kesehatan menyasar ibu hamil, anak usia 0-6 tahun untuk mendukung akses layanan kesehatan. Kedua, pendidikan menyasar anak usia 7-21 tahun yang bersekolah untuk mendorong kehadiran di sekolah. Ketiga, kesejahteraan menyasar lansia usia 60 tahun ke atas atau penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan. Evaluasi memastikan bahwa keluarga dikategorikan dengan benar sesuai komponen yang relevan berdasarkan data di 6NG. Misalnya keluarga dengan anak sekolah masuk kategori pendidikan. Setelah proses evaluasi dilakukan, maka kemudian berlanjut pada perhitungan jumlah bantuan disesuaikan dengan jumlah kategori yang dimiliki oleh keluarga yang ditargetkan mendapatkan bantuan PKH pada tahap kedua 2025 yang dikenal dengan final closing. Nah, setelah final closing dilakukan, maka akan dilakukan penetapan KPM yang di-SK-kan menjadi penerima PKH tahap kedua 2025 yang kemudian diproses secara administratif dengan penerbitan SPM, SP2D hingga penerbitan Standing Instruction atau SI yang menjadi dasar transfer dana ke bank penyalur, misalnya BNI, BRI Mandiri, dan BSI. Nah, ada kabar yang kurang sedap. Pada aplikasi 6NG ditemukan keterangan gagal salur dan tidak transaksi. Gagal salur umumnya terjadi pada lembaga bayar yang ditunjuk pemerintah seperti PT Pos Indonesia. Situasi seperti ini membuat keluarga penerima manfaat atau KPM tidak dapat menikmati manfaat bansos yang seharusnya didapatkan. Gagal salur itu terjadi atau disebabkan banyak faktor seperti KPM tidak ditemukan, KPM meninggal dunia, dan tidak ada ahli waris yang ada dalam kartu keluarga KPM, serta melampaui batas waktu penyaluran.
Gagal transaksi bantuan PKH dan BPNT yang menggunakan kartu KKS, umumnya KPM tidak mengetahui ada saldo masuk ke KKS sehingga batas waktu penyaluran habis, maka saldo bantuannya dikembalikan ke kas negara. Nah, mengenai gagal salur dan tidak transaksi, agar dijadikan perhatian serius karena bisa berdampak bantuan tidak akan cair lagi di tahap-tahap berikutnya. Untuk periode Januari-Maret 2025 kemarin, banyak ditemukan status gagal salur dan tidak transaksi di aplikasi 6NG terhadap penerima bansos seperti PKH dan BPNT. Setelah dilakukan penelitian lebih jauh, kasus gagal salur di PT Pos terjadi pada KPM yang masih ditemukan namun tidak dilakukan pengambilan bansos pada batas waktu yang ditentukan. Sehingga dana yang sudah ditransfer oleh Kemensos kepada PT Pos dilakukan pemblokiran dan dana dikembalikan ke kas negara. Lantas, apakah ada solusi yang tepat guna mengatasi gagal salur pada bansos PKH dan BPNT? Nah, proses penyaluran bansos melalui PT Pos dilakukan melalui barcode yang tertera pada selebaran undangan yang berisi nama KPM beserta nominal bansos yang didapatkan. Guna mengatasi gagal salur, maka terlebih dahulu pastikan KPM yang bersangkutan menerima bansos dengan mengecek di website https://cekbansos.kemensos.go.id. Setelah diketahui menerima bansos pada periode tersebut, maka lakukan komunikasi pada pihak terkait yang mengurus bansos seperti perangkat desa, pendamping sosial pada wilayah tersebut, dan dinas sosial. Nah, kemudian untuk informasi mengenai penyaluran bansos yang dijadwalkan di 6 kabupaten kota, yaitu yang pertama Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, yang kedua Kota Administratif Jakarta Barat, yang ketiga Kota Administratif Jakarta Pusat, kemudian yang keempat Kota Administratif Jakarta Selatan, kemudian yang kelima Kota Administratif Jakarta Timur, kemudian yang keenam Kota Administratif Jakarta Utara. Kementerian Sosial Kemensos memberikan keleluasaan kepada daerah menyangkut program-program bansos yang diambil dari anggaran daerah, baik anggaran dan pendapatan belanja daerah APBD provinsi maupun APBD kabupaten kota. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial akan kembali menyalurkan bansos PKD, program prioritas Kartu Lansia Jakarta, Kartu Anak Jakarta, dan KPDJ untuk Mei 2025. Terhitung mulai April 2025, pencairan bansos PKD Jakarta akan dilakukan setiap bulan dengan jumlah penerima yang bisa saja berubah tergantung hasil verifikasi dan validasi lapangan. Dengan demikian, akan ada penerima baru dari 3 program Kartu Anak Jakarta KAJ, Kartu Lansia Jakarta KLJ, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta KPDJ yang memenuhi kriteria tetapi belum mendapatkan dana bantuan tersebut. Hal ini diterapkan agar dana bansos bisa lebih tepat sasaran dan program pengentasan kemiskinan bisa berjalan secara efektif. Estimasi tanggal pencairan bila mengikuti tren penyaluran bansos PKD Jakarta disalurkan di sekitar minggu keempat setiap bulannya berdasarkan pola bulan sebelumnya. Untuk informasi yang lebih pasti mengenai penyaluran bansos PKD hari ini Mei 2025, disarankan untuk memantau informasi resmi dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melalui website dinsos.jakarta.go.id atau media sosial mereka dengan menghubungi kantor kelurahan setempat untuk mendapatkan informasi terkini. Nah, catatan penting teman-teman untuk penyaluran PKH dan BPNT hari ini, meskipun ada kabar yang menyebutkan PKH dan BPNT tahap kedua sudah mulai dicairkan, perlu ditekankan ya bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pantauan pada aplikasi 6NG per hari ini, proses masih dalam tahapan penentuan KPM. Pencairan baru akan dimulai setelah masuk pada tahapan final closing yang dilanjutkan pada proses verifikasi cek rekening, kemudian dilanjutkan surat perintah membayar SPM, dan terakhir surat instruksi atau standing instruction SI. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk informasi hari ini. Semoga infonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.